Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat care for life. Selamatkan satu jiwa, sambung seribu asa. Kembali lagi di channel BSMI Kota Blitar bersama saya Ahmad Yukusuma, kerap dipanggil Pak Nyu, dalam acara Podsmi Podcast BSMI. Kita akan ngobrol santai, berbagi cerita tentang dunia kesehatan, sosial dan kemanusiaan. Yang baru melihat channel BSMI Kota Blitar, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kita yang insya Allah akan tayang setiap hari Sabtu. Apa kabar teman-teman hari ini, sahabat BSMI dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Bagi sahabat BSMI, dalam video kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan, pastinya sudah tahu ini kalau pakai jas putih itu pasti dokter ya. Kita akan berkenalan, ngobrol santai terkait ini yang kita sebut ini adalah alergi ya. Mungkin nanti kita akan berkenalan dulu, kita sapa dulu dokter pada video kali ini. Assalamualaikum Dokter Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Febi? Sehat Mas Nyu, gimana ya? Kabarnya juga? Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat ya, semangat. Iya. Harus semangat ya menjalani. Kan kita sudah 80 tahun ya, 80 tahun Udah 80 Indonesia tahun merdeka ya. Jadi harus semangat dalam menjalani hari-hari ke depannya nanti sampai kapan nih? Sampai ini kan itu apa? Indonesia emas ya, Sampai 2045 ya. Oh, amin. Berarti kalau 2045 itu berapa puluh tahun lagi? Itu berapa ya? Kurang tahu ya. Nambah 20 tahun lagi. Iya, 100 tahun lagi ya. Amin. Ini hari ini cerah banget ya Mas Nyu ya. Hari ini cerah banget sehingga kita akan ngulik ngobrol sedikit ya terkait nanti alergi. Mungkin Dokter Febi bisa berikan gambaran itu apa itu alergi, dan juga nanti mungkin ada tanda-tanda yang setiap hari kita mungkin ini alergi atau bukan, ini bukan. Monggo bisa dijelaskan dulu ke pendengar sahabat BSMI. Oke. Sebelumnya apa kabar? Maaf ya agak batuk ini. Oh iya. Semoga sehat bukan terus alergi ya fotonya. Gimana ya ini? Siapa tahu bisa jadi sih. Ya. Apa kabar teman-teman BSMI semuanya yang mungkin akan mendengar atau melihat podcast ini ya? Iya. Jadi kalau untuk alergi sendiri itu adalah mekanisme kekebalan tubuh sebenarnya. Tapi dia bukan yang secara normal, tapi disebut abnormal. Abnormal itu bawaan lahir atau ini ujuk-ujuk bisa jadi munculnya tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Jadi karena kekebalan tubuh itu mengenali suatu zat sebagai antigen atau sebagai zat asing yang seharusnya dia lawan. Padahal belum tentu dia itu benar-benar asing. Bisa jadi dia berupa protein yang bermanfaat seperti kayak makanan atau mungkin obat seperti itu yang tujuannya untuk menyembuhkan ya. Tapi ternyata tiba-tiba ketika masuk ke dalam tubuh, reaksi abnormal ini seperti hipersensitivitas. Jadi sangat luar biasa sensitif, mengenalinya sebagai yang harus dibasmi, akhirnya muncul gejala-gejala alergi. Gejala alergi ya. Itu mungkin kalau ini akan biasanya orang itu mempunyai sensitivitas masing-masing ya terkait betul. Alergi ini. Mungkin ada yang alergi debu, yang saya tahu ya, alergi debu, alergi makanan, terus ada lagi alergi dingin. Ya, betul. Nah itu kalau saya analogikan, kalau alergi dingin boleh. Itu ya, alergi dingin caranya bagaimana ya kalau ya, itu apa? Kan kalau alergi debu bisa pakai masker. Kalau makanan bisa dihindari makan. Kalau alergi dingin kan cuaca ya. Berarti selimutan terus berarti. Iya, pakai jaket, selimut, atau jangan-jangan tinggalnya harus yang di panas-panas. Kayak di Indonesia. Benar. Sebenarnya tropis ini. Tapi atau di Afrika. Itu super panas. Nanti malah jadinya kebakar.
Jadi bagaimana itu kalau terkait alergi dingin itu kan biasanya kalau alergi dingin mesti hidung itu mesti mampet itu ya. Setuju. Itu kebanyakan kalau mungkin kita bahasnya gejala alergi dulu Gejala ya Mas alergi, ya. ya. Jadi untuk sobat-sobat BSMI mungkin yang punya problem sama, punya alergi makanan, obat, debu atau mungkin dingin ya. Iya. Paling menyiksa itu dingin soalnya. Pasti langsung kayak aduh dingin, aduh habis ini aku alergi nih. Langsung Pasti kepikirannya ding 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 nih harus apa ini? Harus hari yang hangat-hangat ini. Hari yang hangat-hangat. Itu gejalanya satu, mungkin gatel-gatel. Pertama kayak bentol yang tiba-tiba kayak apa ya namanya? Biduran. Biduran ya. Biduran. Kayak pulau tapi besar-besar. Kecil apa? Ada Gatel kayak nyamuk itu tapi besar-besar itu. Atau mungkin kadang enggak biduran tapi tiba-tiba kayak bintil merah gitu. Bintil merah aja. Atau mungkin hidungnya tersumbat kayak yang Mas Yu bilang tadi. Oh iya. Terus mungkin tiba-tiba di kedua mata itu bengkak, di bibirnya juga bengkak, atau mungkin tiba-tiba yang paling sering yang paling mengancam itu kalau bikin sesek. Bikin sesek ya. Misal kayak tiba-tiba jadi asma, nggak bisa ngomong, nggak bisa nelen. Nah itu yang paling ekstrim ya. Paling ekstrim. Kita nyebutnya, mungkin itu sudah berapa hari tidak diobati mungkin ya. Atau mungkin sekali kena langsung dia ces gitu. Langsung luar biasa. Langsung berespon itu apa antibodinya. Benar. Kalau Mas Nyu sendiri pernah dapat pengalaman alergi gitu nggak? Kalau saya setiap hari Setiap hari kan bawaan dari rumah saya gunung, terus saya gunungnya mana ini? Gunung utara kemudian ke gunung selatan itu sama terbawanya. Kalau pagi itu mesti ini pasti buntet ya. Pasti buntet itu. Tips and triknya kalau misalkan ini kan sudah berapa puluh tahun pasti ngerasain. Ya dibiarin aja kan masih bisa bernapas tapi nggak terlalu menutup gitu loh. Kan ada yang biasanya sampai napas itu pakai ada yang mulut. Adik saya itu napas sampai dengan mulut, tapi itu nanti kalau sudah kena sinar matahari juga plong sendiri. Sebenarnya jadi kayak ditunggu gitu ya. Iya, menunggu jadi ya malah terbiasa ya. Berarti kalau liburan nih bareng keluarga misal menghindari yang dingin berarti. Enggak sih, tapi cenderung kalau rekreasi itu enggak mau dingin. Waduh, rekreasi itu yang biasanya yang setengah-setengah pantai gitu. Berarti yang enggak setiap saat dingin iya. gitu ya. Siap. Bagus. Terus ini dokter, kalau kita kan sudah membahas tadi terkait pengertian alergi ya, kemudian ada tanda-tandanya. Kalau kita sensitif makanan itu apakah alergi ini bisa seumur hidup ya? Apakah setiap kali makan itu bisa muncul alergi? Kadang itu di tetangga saya itu terutama makan kacang itu alergi itu. Alerginya bintil-bintil tapi suatu ketika itu juga dia makan itu juga enggak apa-apa, tapi sering-seringnya itu kalau dalam keadaan apa itu juga kurang tahu dia itu makan sudah alergi. Itu mungkin bisa enggak alergi itu menetap seumur hidup? Iya. Mungkin kalau kita bahas tentang alergi itu kan tadi pengertiannya soalnya kekebalan yang menyerang tubuh, ya, terlalu ekstrim. Jadi untuk alergi sendiri itu ada reaksi ringan, sedang sama berat. Kalau yang ringan kan nggak sampai yang istilahnya hanya yang masih bisa kita tangani tanpa obat. Ringan itu nanti hilang sendiri. Atau yang cukup kita menghindari terus dia ya udah stop respon alerginya. Misal sekali makan, wis mulai alergi, habis itu stop. Nah itu ringan, terus alerginya kan hilang sendiri. Kalau yang tengah-tengah itu yang sampai mengganggu aktivitas. Tapi dalam batas di mana kita membiarkan dia kok tetap ya, terus akhirnya kita kan risih ya. Risih. Akhirnya minta pertolongan periksa terus minum obat seperti itu. Kalau yang luar biasa, kasih hangat-hangat gitu. Nah, kalau yang luar biasa itu kan kita bilangnya anafilaksis ya, sampai mengancam nyawa. Ya. Nah, kalau misalkan alergi itu uniknya adalah dia punya mekanisme imun yang
naik turun. Jadi pada suatu kondisi misal dia imunnya memang sedang optimal, fit Iya. banget Fit si banget. orangnya ini. Jadi ketika dia terpapar alergi ini ndak muncul reaksinya. Iya. Jadi yo nggak gatel, nggak sesek, nggak asma, tapi nanti tiba-tiba sewaktu dia capek atau Tiba-tiba mungkin timbul. tiba-tiba muncul langsung tes gitu kan. Nanti biasanya orang itu agak frustrasi di situ, kayak kok wis mari sudah sembuh, tapi kok muncul lagi kayak gitu. Ya, terus lagi dokter. Kalau biasanya kan orang alergi itu kan tadi dipicu karena daya tubuh. Nggih. Terus ini di mana kasus ini adalah kasus ini orang yang gym Oh ya. dan juga olahraga yang berat, olahraga sering seperti lari, kemudian apalah maksudnya seperti lari yang sering bisa dilakukan yang lari, bulu tangkis, mungkin bulu tangkis, badminton itu Oh. itu apakah bisa menekan dari alergi itu juga ya? Oh. Bisa apa jenis? Ya menekan, menekan ya itu respon ya. alerginya. Tergantung alerginya apa soalnya. Karena aku pernah dapat kasus itu temanku sendiri, jadi sesama dokter, dia alergi keringet. Alergi keringat. Iya, itu gimana itu? Itu jadi sebelum dia olahraga pasti minum obat anti alergi. Biar Pasti itu. itu responnya apa alerginya kalau kena keringat itu? Gatel, terus yang sampai biduran seluruh tubuh, terus bibirnya sampai merah. Dia pernah nggak bawa obat, itu dia udah terlanjur badminton. Terus setelah badminton dia keringatan, udah mulai gatelan langsung mintanya obat, langsung minum obat habis itu. Jadi semua tergantung sebenarnya alerginya apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan olahraga itu kan kita menganggapnya kalau di bidang kesehatan olahraga ya, Iya. itu seperti termostat tubuh. Soalnya sewaktu olahraga kan ada hormon serotonin, oksitosin yang dihasilkan. Nah itu kan hormon kebahagiaan. Iya. Itu bisa menurunkan sensitivitas terhadap zat asing. Oh, gitu. Jadi meningkatkan kekebalan tubuh, terus untuk pengolahan kekebalan terhadap zat asing juga lebih dioptimalkan gitu. Jadi sehingga responnya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Tapi kalau memang sudah alergi tertentu, nah itu yang harus dikenali banget. Apa sih alerginya gitu. Iya, ya. Berarti ini ya, meskipun olahraga yang berat-berat atau sering itu belum tentu bisa menekan dari alergi itu ya. Iya, betul. Betul. Iya, iya. Ini pertanyaan terakhir dokter. Oke. Wah, mantap. Alergi itu apakah bisa kita turunkan kepada anak? Ya. Ini pakai persentase biasanya. Persentase ya. Iya. Soalnya Biasanya itu persentasenya berapa? tergantung orang tuanya alergi apa. Pertama, satu jenis alerginya harus dikenali. Yang kedua, gejala di orang tuanya alerginya seperti apa. Kalau untuk alergi yang misal alergi telur kan kebanyakan. Iya. Kalau nggak telur, kacang, Susu, atau mungkin gandum, atau mungkin kayak ikan gitu. Nah itu yang lebih jarang. Tapi kalau untuk alergi telur itu kayak tiba-tiba muncul sendiri. Ternyata dirunut orang tuanya itu ada salah satu yang alergi. Tapi memang di usia tertentu dia akan muncul terus responnya. Terus setelah dia mencapai kekebalan yang sudah matang, istilahnya usia matang itu kan usia kekebalan anak di atas 5 tahun ya. Ada yang 7 tahun, ada 5 tahun. Itu tiba-tiba hilang sendiri. Oh, hilang sendiri terus nanti Muncul dewasa lagi. muncul lagi. Nah itu persentasenya tergantung orang tua. Misal kalau jenis alerginya itu yang responnya asma, dia 20% satu orang tua atau mungkin 14%-an. Kalau digabung dua sama-sama asma, anaknya bisa lebih dari 30%. 30% berarti ya. Berarti 20% bisa menurun ke anak berarti. Betul. Kalau ini dari orang tua mungkin tidak punya bakat alergi ya. Dua orang tua mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi setelah itu dia
terkena alergi dingin. Itu mungkin enggak? Mungkin aja. Mungkin aja ya. Tergantung kekebalannya soalnya. Oh iya ya. Jadi semua itu tergantung kekebalan tubuh. Jadi teman-teman BSMI harus senantiasa meningkatkan kekebalan tubuh dengan apa? Olahraga rutin, hindari merokok. Oke, Biar betul. hindari merokok itu juga dapat menurunkan sensitivitas imun kita. Kemudian apa lagi dokter? Menghindari pemicunya ya. Oh ya, hindari yang ketiga, hindari pemicunya. Yang keempat mungkin gaya hidup ya. Betul. Gaya hidup mungkin bisa Diperbaiki ya, biar tubuh menjadi sehat. Betul sekali. Kalau pengalamannya Mas Nyu ini kan kerja di bagian nakes ya. Ya, Pasti pernah ketemu pasien yang alergi. alergi ya. Yang paling ekstrim ketemunya apa Mas? Waktu Kalau praktek. saya itu ketemunya sudah ini wajahnya sudah besar itu, Bengkak semua bengkak-bengkak, gitu. Oh. tubuhnya bengkak-bengkak itu, tapi ya enggak sampai menutup ini ya jalan nafas. Oke. Cuma bengkak-bengkak aja, terus matanya sudah bengkak, tapi itu saya temui masih kerja di BSMI, di kliniknya BSMI itu Wah. tahun 2000, kalau tidak salah 2015 kalau tidak salah itu. Oh berarti 10 tahun yang lalu Iya, ya. Wow. itu tapi setelah itu saya tidak menemukan kasus itu. Udah jarang ya Iya, berarti. jarang. Jadi kan berarti masyarakat kita itu sudah terpaparnya ilmu sudah bertambah ya. Iya, bertambah dari dulu itu sudah bertambah. Jadi kita sudah bisa googling itu kasus ini apa, terus Iya, nanti difoto di Google Foto itu ini penyakit Ini apa. Obatnya udah ketemu sendiri. Ketemu sendiri ya. Sering banget itu saya ketemu gini, dok saya alergi ngono. Padahal yo nggak gatel, nggak batuk, Iya. nggak ada sesak ngono. Taunya alergi dari mana? Dari itu Google. Terus ini kesini kenapa? Ya saya mau konsultasi obat aja. Jadi Yakinkan hatinya ya. Ini alergi betulan apa enggak? Apa cuma diagnosanya Google aja. Yang paling biasanya kalau tanya ChatGPT ya. Iya, makin canggih Makin ya. canggih sekarang. lagi ya. Foto bisa, video bisa, lab bisa. Lab bisa, nanti dilangkumkan di situ, nanti pemeriksaan apa, terus dimasukkan di ChatGPT sudah ketemu. Jadi mau obati sendiri, sakit sendiri wis. Tapi kan harus ini, karena ChatGPT kan tidak punya kronologi ya. Betul. Terus intuisi dalam menilai klinis pasien yang mungkin ada yang klinisnya baik-baik aja, obatnya ngeri. Iya. Ini obat Klinisnya cocok enggak? cocok enggak, itu. Jangan-jangan nanti malah alergi obatnya. Iya, harus baik konsul dengan petugas Kesehatan medis ya. ya. Ya, itu tadi perbincangan kita ya teman sahabat BSMI dimanapun Anda berada. Jadi kita harus yang pertama senantiasa meningkatkan kualitas hidup kita dengan dengan ini pola hidup yang sehat dan juga menghindari pencetusnya dari alergi tersebut yang terutama itu. Jadi sahabat BSMI, alergi itu bisa dikontrol ya. Jangan ditakuti, kenali pemicunya, pola jaga hidup sehat dan juga segera konsultasi bila ada keluhan. Jadi agar tidak bertambah keluhannya. Mungkin dari Dr. Baby ada closing statement terkait ini pesan-pesan untuk sahabat BSMI. Pesannya mungkin jaga kesehatan ya. Ini kan penyakitnya makin aneh-aneh. Ya. Mungkin gaya hidup kita juga makin aneh-aneh, Iya. ya kan? Makannya juga nggak terkontrol ya. Banyak sekali mungkin makanan sekarang kita kenalnya real food, junk food gitu ya. Jadi ya kenali tipe alerginya, terutama tentang alergi supaya nanti bisa dicegah atau bisa diobati dengan tepat. Terus kalau bisa sih punya catatan sendiri sebenarnya. Misal alergi obat punya catatan, ditempel di KTP nggak apa-apa sih, kan soalnya KTP-nya sekarang udah EKTP ya. Gitu. Soalnya kalau kemana-mana itu sangat berguna. Terus apalagi ya? Mungkin lifestyle sih. Lifestyle. Harus banyak bergerak.
Ini juga motivasi untuk saya sendiri soalnya, ya kan. Kalau dokter itu sibuk waktunya itu mepet-mepet. Kalau Di rumah kalau yang sudah di rumah kan ya bukan waktunya. Banyak banget soalnya yang sekarang kan modalnya ada GoFood aja. Yeah. Jadi kayak kita udah dimanjakan dengan teknologi ya. Jadi Terus, kalau semuanya wis enak gitu loh. Jadi ya lifestyle setuju. Habis itu ya kenali tipe alergennya apa, segera cari pertolongan. Terus jangan lupa di mana-mana kalau misalkan mungkin bepergian kenali lingkungan juga. Iya, betul sekali. Harus banget sih. Nanti kalau misalkan ternyata dia terjadi sewaktu-waktu di keadaan sendiri, ternyata pergi sendiri kan juga bingung pasti. Iya. Itu aja sih. Terima kasih atas pesannya ke sahabat BSMI, dokter. Mungkin bisa kita berjumpa lagi di lain waktu. Insya Allah. Demikian perjumpaan kita dalam video kali ini dengan judul alergi. Semoga kita dapat mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan juga like video kami. Dan jika ingin mendukung kegiatan kami Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, yaitu ada bakti sosial, kemudian Kitaan Ceria dan juga penyuluhan kesehatan, bisa ke ini rekening di layar ini. Dan apabila ada masukan terkait video kami, bisa komentar di bawah ini. Ada kurang lebihnya dalam saya membawakan materi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya undur diri, saya Ahmad Yukusuma dan saya Dr. Febi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.